pastikan rumah Anda indah. Pertama, tidak ada yang caci maki dan olok-olokan atau saling merendahkan. Kalau ada suka mencaci dan merendahkan, itulah penghancur keluarga, penghancur rumah tangga. Suami mungkin mentang-mentang dia seorang ustadz, atau mungkin dia orang terpandang, keluarga terhormat, dapat istri dari orang biasa, padahal dia sendiri yang memilih. Kadang dalam rumah tangga, dasar kamu keluarga begitu. Atau sebaliknya, yang merendahkan pasangan. Merendahkan bermacam-macam, bisa merendahkan dengan lisan, bisa merendahkan dengan perilaku. Apa sih indahnya seorang suami kalau ngomong sama istri, jangan ambilin kopi, teh. Apa indahnya? Coba ngomong ke sayang, istri, adik sayang, tolong ambilin kopi sayang, kan enak, ambil teh. Gayanya kayak bos, sama istrinya kayak bos. Tidak ada keindahan di rumah. Suami aja kayak begitu, nggak pantas, apalagi seorang istri. Sama suaminya main perintah, tidak ada kelembutan akhlak, tidak ada kesejukan. Nah, kasar perilaku juga tidak boleh. Duduk. Jangankan begini, suruh makan. Kadang-kadang mohon maaf, ibu yang solehah, bapak yang soleh, kadang kita ini biarpun maksudnya baik, cuman karena biasa ngomong kasar kita. Makan, biar sehat, makan. Ngapain pakai kalimat begitu? Sepertinya ada di situ orangnya. Enggak perlu, Bu. Karena itu pembiasaan ngomong kasar. Biarpun tujuan makan, apalagi itu yang anaknya sakit suruh minum obat. Akan itu biar sembuh, sakit terus. Aduh. Apalagi kadang nyuruh ibadah pakai kasar. Ibadahnya terpaksa anak-anak. Pembiasaan kasar harus kita hilang. Kebiasaan kasar harus kita hilangkan di rumah. Ngomong kasar harus kita tinggalkan. Ingat, tapi omongan ini tidak berguna untuk si dia yang keras kepala. Kalau diingatkan menyalahkan sukunya. Memang saya orang begini, suku ini. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bat, suku kok nyalain sukunya? Ente yang jelek nyalain suku Anda. Kalau saya ngomong begitu, suku saya begitu, nggak ada. Saya ketemu orang Batak lembut, orang Madura lembut banyak, orang Jawa lembut juga ada. Yang kasar dirimu, jangan salahin sukumu. Anda harus buat perubahan. Kami mulai di sini. Kenapa? Gambarannya kalau Anda biasa dengan kalimat yang baik di antara pasangan suami istri. Suami ngomong pada istri dia sangat terhormat, sayang, gimana kabar? Baik. Minta maaf kalau dikasih minum, misalnya seorang suami minta, yang tolong ambilin minum dong sayang. Oke, setelah diantarkan sampai makasih. Tidak cuma ucapkan makasih, ada sesuatu deh. Ada tambahannya sambil colek kek atau apa kek. Budaya yang enak di rumah itu. Sama seorang istri juga begitu. Ada orang, Masya Allah, ini susah dibenahi di rumah tangga. Suami yang ya gayanya ya, ngomongnya kasar. Tadi kita jangan merendahkan dulu ya, jangan merendahkan, jangan mencaci. Kadang-kadang mohon maaf, nyebut istrinya tuh dengan binatang. Kalau sudah marah, habislah binatang. Cuman kalau kita amati, kalau ada orang semacam itu yang nggak sehat akalnya sudah. Gimana kok istrinya sebut kayak binatang? Ini kan nggak masuk akal, dong istrinya pilihan dia disebut binatang. Kalau kita lanjutkan kan begini, ada orang nyebut istrinya kucing, kambing, istrinya dibilang kambing siang harinya, malamnya digauli, berarti dia gauli siapa? Kambing. Kurang lebih begitu. Orang bodoh dia. Kenapa dibilang, kok bilang kalimat jelek? Mulutmu yang jelek. Kalau kita sering ngomong jelek, seperti mulut kita yang jelek. Istrinya dibilang binatang, suaminya dibilang apa? Masya Allah. Kalau orang begini ini bicara ukhuwah omong kosong. Sebenarnya ini perlu dibenahi kan akhlak dulu. Itu action. Karena sebuah kepentingan saja, karena saya duduk dengan direktur, saya sopan. Nanti jauh saya jahat. Maka yang perlu kalau bicara ukhuwah yang benar ini dulu. Rumahmu, keluargamu. Jangan ada yang caci maki, merendahkan. Laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya kalau seandainya istrinya layak dicaci. Karena mencaci bukan sebuah kebaikan. Wanita yang baik tidak akan mencaci suaminya kalaupun suaminya layak dicaci. Jaga lesanmu hai wanita, jaga lesanmu hai pria. Belum lagi nanti kalau kita sudah begitu gaya yang keras, ngomong keras itu juga nggak boleh. Karena itu akan merusak suasana sehingga anak pun biasa ngomong keras-keras.
Sehingga kalau dia biasa ngomong keras di sebuah keluarga, lalu ketemu dengan orang yang di luar sana yang dia tidak biasa keras, maka dia akan tersinggung dengan bahasa kerasnya. Karena tersinggung terjadilah permusuhan lagi, salah faham. Maka belajar lembut tetap ada. Baginda Nabi Muhammad itu lembut. Makanya kami sampaikan, Ustadz itu gaya seriusnya hanya di mimbar. Pak Wagub, Pak Semangat, di mimbar Ustadz tuh gaya seriusnya di mimbar. Kalau sudah di rumah nggak ada ustadznya. Ini wakil gubernur hanya di sini tok modelnya, sampai di rumah nggak ada lagi modelnya. Masa ustadz sampai di rumah ketemu istrinya, assalamualaikum istriku, apa kabar? Abinya mau sholat 8 rakaat dulu, baca Quran 3 juz, nggak ada. Nggak seperti itu. Pak Wagub pulang ke rumah sebentar mau bawa laptop, Nek, ditunggu sama istrimu dari tadi. Tinggalkan semuanya itu. Ngadep ke istri, ngobrol yang enak. Kita perlu membangun hidup seperti yang diajarkan Nabi. Baginda Nabi itu kalau di rumah begitu indahnya, seperti tidak pernah kenal peperangan, dan di saat berada di medan laga begitu gagahnya, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Ada tempatnya dong. Ini ada tempatnya. Jadi ibu kalau mohon maaf, ibu yang solehah, kalau ada suamimu sudahlah, bahkan sholat pun ditunda dulu, ngadep ke suami. Anda bercengkerama indah dengan pasangan juga ibadah, tidak kalah dengan sholat Anda. Hari ini yang kami serukan. Kenapa? Hari ini kalau kita tidak benar-benar menjadikan hidup di alam nyata ini enak, maka manusia akan semakin tenggelam di alam maya, dan itulah yang kita prihatinkan. Makanya kita bicara di alam nyata hari ini. Kita ingin memperbaiki alam nyata kita, supaya tidak ada yang tenggelam di alam maya. Hari ini orang tenggelam di alam maya loh ya. Suami istri duduk berjam-jam bukan ngobrol dengan ini handphone. Kenapa? Ngobrol tidak enak lagi. Tapi kalau main handphone 5 menit sudah dapat like 16. Yang ngerti like, saya nggak ngerti, tidak usah ngerti, lebih bagus sana. Saya pun juga tidak terlalu ngerti, hanya ikut-ikutan saja ngomong begini. Baik, mohon maaf. Jadi, jangan ngomong kasar, biarpun istrinya bener, kayak tadi, makan enggak? Atau ngomongnya lembut, tapi isinya jelekit, ya nggak boleh. Ngomong sama istrinya kalau lembut banget, ayang, wes enak. Ayang, kenapa sih mulut ayang begitu, kan kurang ajar. Pakai ayang tapi mencaci. Dia tersinggung, balas, iya abang sayang, kenapa hidung abang macam gitu juga, balas. Terjadilah permusuhan dalam sebuah rumah tangga. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.